Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, melanjutkan pembahasan kita dari faidah-faidah dari hadis-hadis pilihan, mana kita akan membahas pada kesempatan ini satu hadis yang di dalamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang 3 dosa besar yang wajib tentunya untuk dijauhi oleh setiap muslim dan muslimah. Itu hadis diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan atau beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayyu dzambi a'zam?" Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dosa apa yang paling besar?" Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya dosa yang paling besar itu yang pertama adalah ketika engkau menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sedangkan dialah yang menciptakanmu. Ketika Anda menduakan, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakan Anda. Wa antuzani bihalilati jarika. Kemudian juga dosa besar yang kedua adalah ketika engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian wa antaqtula waladaka min ajli an ya'kula ma'aka atau ajla an ya'kula ma'aka atau ya'kula ta'amaka. Kemudian dosa besar yang ketiga yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini adalah ketika engkau membunuh anakmu gara-gara takut anakmu itu makan dari makananmu. Engkau membunuh anakmu karena takut dengan keberadaan anakmu itu akan mengurangi rezekimu. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, kaum muslim yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang mulia ini ada 3 dosa besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Itu yang pertama adalah anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Itu ketika engkau menjadikan sekutu, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal Allah yang menciptakanmu. Ya. Jadi bentuk perbuatan tidak beradab yang paling besar yang dilakukan oleh seorang hamba adalah tidak ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dengan dia melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan dia rizki. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segala kenikmatan kepadanya. Malah dia menyembah selain Allah. Malah dia sekutukan Allah, dia jadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sikap tidak beradab yang paling berbahaya, paling tinggi gitu. Ibarat ada seorang anak, ada seorang anak, orang tuanya sudah mengandungnya, membesarkannya, kemudian ketika anak itu sudah dewasa justru dia berbaktinya atau justru dia taatnya kepada orang lain atau dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Maka ini menunjukkan ketidakberadabannya anak tersebut kepada orang tuanya. Nah, bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepadanya segala-galanya dari
apa yang ada di dunia ini. Ya, maka dalam Al-Quran kita banyak dapati ya tentang ayat-ayat yang menunjukkan bahayanya dosa syirik ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Yang artinya kalau engkau berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu dan engkau pasti akan termasuk orang-orang yang merugi, menunjukkan bahwasanya syirik itu akan menghapus seluruh amal soleh yang pernah kita lakukan. Ya, seorang misalnya sudah haji, sudah umrah, ya sudah melakukan ketaatan ini, ketaatan sholat, puasa, infak, sedekah. Ketika dia berbuat syirik, maka semua amal soleh itu akan terhapus. Ini yang Allah firmankan. Ya. Kemudian juga bahaya syirik yang lainnya akan menjadikan seseorang itu diharamkan baginya surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar." Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala haramkan bagi dia surga dan tempat kembalinya adalah neraka. Dan sungguh tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan. Di dalam ayat ini, ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 3 bahaya syirik. Pertama, Allah haramkan. Ya, Allah haramkan bagi dia surga. Kemudian yang kedua, tempat kembalinya adalah neraka. Ya, kemudian tidak akan ada yang bisa menolongnya nanti di hari kiamat. Tidak akan ada yang bisa memberikan dia syafaat nanti di hari kiamat. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Ini dampak buruk atau bahaya-bahaya dari kesyirikan. Makanya Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ya level tertinggi dari dosa besar itu adalah asyirku billah, menyekutukan Allah, menduakan Allah, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka sebagaimana perintah Allah yang paling agung yang wajib kita laksanakan adalah tauhid, begitu pula sebaliknya larangan Allah yang paling berbahaya yang wajib dijauhi oleh setiap muslim adalah berbuat kesyirikan. Ya. Kemudian selanjutnya dosa yang kedua yang Rasulullah SAW sebutkan di sini adalah wa antuzaniya bihalilati jarika. Wa antuzaniya bihalilati jarika. Itu dosa besar yang kedua adalah ketika seseorang itu berzina dengan tetangganya, naudzubillah. Maka berzina adalah dosa besar. Jelas dosa besar. Tapi ketika seseorang kemudian berzina dengan tetangganya, itu dosanya akan lebih besar lagi. Jadi walaupun sama-sama zina, tapi nanti ada level-levelnya. Ya, naudzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menjaga anak-anak kita, keturunan kita dari dosa zina ini. Jadi dosa secara umum adalah dosa zina secara umum adalah dosa besar. Tapi ada tingkatan-tingkatannya. Dan dosa zina yang paling besar adalah ketika seseorang naudzubillah itu berzina dengan yang masih sedarah dengannya. Ya, makanya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan wa a'dhamu zina 'alal itlaq az-zina bil maharim. Yang artinya dan bentuk zina yang paling berat secara mutlak adalah ketika seorang itu berzina dengan mahramnya. Ini yang kita kenal dengan incest atau semacam ini. Dan sekarang sudah banyak terjadi. Ya, naudzubillah ada orang berzina dengan adiknya dengan kakaknya. Ya, orang tua dengan anaknya. Naudzubillah, ini adalah zina yang paling buruk. Ya, zina yang paling besar dosanya.
Ya, nas'alullah as-salamah wal afiyah. Bahkan dalam sebuah hadis ya disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Man waqa'a ala dzati mahramin faqtuluh." Artinya barang siapa yang berbuat zina dengan perempuan mahramnya maka bunuhlah dia. Nauzubillah. Ini secara umum, ya. Baik dia sudah menikah ataupun belum menikah. Ya, kita tahu dosa zina ya itu hukumannya kalau secara umum bagi orang yang belum menikah kemudian dia berzina dia dicambuk 100 kali kemudian diasingkan. Ya. Dan kalau dia berzina setelah dia menikah maka baru dia dirajam. Tapi kata para ulama, sebagian para ulama mengatakan kalau yang dilakukan adalah zina dalam bentuk incest ini, ya, zina dengan yang sedarah, itu mau belum menikah ataupun sudah menikah, maka hukumannya dibunuh. Na'udzubillah min dzalika. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Jadi itu tingkatan zina yang paling besar yang kita kenal dengan incest, ya, zina dengan mahramnya sendiri yang sedarah. Kemudian dengan ya zina dengan tetangganya sendiri, ya, tetangganya yang harusnya dia muliakan, dia hormati, ya dia jaga hak-haknya, ini malah dia melakukan ya dosa besar dengan tetangganya. Lalu kemudian ya tingkatan yang terakhir adalah zina dengan wanita yang bukan tetangganya. Ya, semuanya itu adalah dosa besar, tapi ada tingkatan-tingkatannya yang tentunya wajib untuk kita sama-sama jauhi. Kemudian yang ketiga dari jenis-jenis atau dari dosa-dosa besar yang Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang kita bacakan di awal tadi adalah wa an taqtula waladaka ajla an ya'kula ma'aka atau an ya'kula ta'amaka. Ya, engkau membunuh anakmu karena khawatir keberadaan anakmu itu akan mengurangi rizkimu, ya, maka ini jelas tentunya adalah dosa besar. Ya, kita sama-sama ketahui setiap orang itu lahir dengan membawa rezekinya masing-masing. Ya, anak ketika seorang janin ketika berada dalam perut ibunya di sana sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diutus malaikat untuk menulis masing-masing dari ya rizki ajal dari janin tersebut. Ya, maka ketika seseorang kemudian naudzubillah dia membunuh anaknya karena khawatir miskin, maka ini adalah dosa yang sangat-sangat besar. Karena dia mengumpulkan beberapa dosa besar dalam hal ini. Pertama adalah dosa membunuh. Kita tahu membunuh itu sendiri adalah dosa besar. Jangankan anak sendiri, membunuh orang ya, orang jauh, orang lain saja itu ancamannya luar biasa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu." Barang siapa yang membunuh satu jiwa bukan dengan haknya, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia akan ya lama disiksa di dalamnya dan Allah akan murka kepada dia dan Allah akan laknat dia. Nah, ini hukuman bagi orang yang bunuh secara umum. Bagaimana kalau yang dia bunuh adalah anaknya sendiri karena takut miskin? Ya, maka membunuh secara umum adalah dosa besar. Ya. Kemudian dosa yang kedua yang dia kumpulkan dengan melakukan hal yang ketiga tadi itu membunuh anak. Selain dosa membunuh adalah dosa itu bakhil. Ya. Ya, dosa bakhil yang sudah super bakhil. Kita tahu bakhil itu adalah sikap ya yang paling dibenci, perbuatan ya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Nah, jadi gara-gara bakhil kemudian dia membunuh anak, ini dosa di atas dosa. Maka wajib bagi kita untuk menghindari ya semua dosa-dosa yang disebutkan dalam hadis ini, begitu pula dalam hadis yang lainnya, sehingga kemudian kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita mendapatkan keselamatan ya baik di dunia ataupun
terlebih lagi nanti di akhirat. Jadi demikian, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.